Sore itu langit desa terlihat muram, seolah tahu bahwa sesuatu yang tidak seharusnya terjadi akan pecah di rumah peninggalan almarhum orang tua mereka. Angin meniup dedaunan mangga di halaman, sementara suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung kampung. Di tengah suasana tenang itu, seorang lelaki berpeci putih dan bersorban rapi, disapa warga sebagai Pak Haji, berdiri tegak di teras rumah sambil berkacak pinggang. Wajahnya tegang, dagunya terangkat sedikit, menunjukkan wibawa yang mulai berubah menjadi kesombongan. Di depannya berdiri seorang pria kurus dengan pakaian lusuh, adiknya sendiri, Randy. Mata Randy berkaca-kaca, tubuhnya gemetar menahan dingin dan malu. "Bang, aku cuma minta tinggal beberapa hari aja. Kontrakan aku udah habis, barang-barangku udah di luar semua. Aku nggak punya tempat lagi," ujarnya dengan suara parau. Namun Pak Haji hanya mendengus. Matanya menatap adiknya dari ujung kepala hingga kaki seperti menilai seorang pengemis. "Aku baru pulang haji, Din. Aku nggak mau rumah ini kotor sama masalah kamu. Lagian ini rumah peninggalan ayah, dan aku yang ngurus semuanya. Jadi aku yang berhak." Suaranya keras, dan warga yang lewat berhenti sejenak, menatap dengan raut terkejut tapi tidak berani ikut campur. Randy mencoba mendekat, namun Pak Haji mendorong dadanya ringan. Cukup untuk membuatnya mundur 2 langkah. "Jangan bikin malu aku di depan orang kampung," kata Pak Haji dengan nada tinggi. Randy menunduk dalam. Air mata jatuh tanah yang basah sisa hujan. "Bang, kita saudara, ayah pasti sedih lihat kita begini," katanya tercekat. Namun Pak Haji tidak bereaksi selain memalingkan wajah. Sambil menunjuk jalan, ia berkata tegas, "Pergi, cari tempat lain. Aku nggak mau orang kampung lihat aku numpangin orang yang bahkan nggak bisa ngurus hidupnya sendiri." Beberapa warga mulai berbisik, sebagian merasa marah, sebagian lagi hanya bisa menatap dengan iba. Randy akhirnya melangkah mundur, menyeret tas bututnya, meninggalkan rumah itu dengan mata sembab. Di depan pintu, Pak Haji berdiri tegak, merasa dirinya benar, tidak menyadari bahwa sejak detik itu, rumah warisan yang ia banggakan mulai menahan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak akan ia sangka menjadi asal mula penderitaannya sendiri. Malam itu, setelah adiknya pergi dengan langkah gontai, Pak Haji menutup pintu rumah warisan itu dengan keras, seolah ingin menghapus jejak keberadaan Randy dari kehidupannya. Ia berjalan masuk ke ruang tamu dengan langkah percaya diri, mengagumi kembali meja kayu jati peninggalan ayahnya, lemari tua yang masih berdiri kokoh, dan foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto ketika mereka masih kecil, ketika ayah dan ibu masih hidup, dan ketika hubungan mereka belum retak. Namun saat ia memandang foto itu, ada sesuatu yang menusuk hatinya, sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Aku benar," gumamnya kepada diri sendiri, meski suaranya terdengar ragu. "Kalau aku terus bantu dia, kapan dia mandiri?" Ia mencoba meyakinkan dirinya, tapi kalimat itu terdengar kosong. Hujan turun lagi, mengetuk genteng rumah tua itu, menambah kesunyian yang terasa menekan. Pak Haji berjalan menuju kamar tengah, ruangan yang dulu menjadi kamar ayahnya. Begitu lampu dinyalakan, aroma kayu tua dan lemari yang lama tidak dibuka memenuhi ruang itu. Di atas meja kecil, Al-Quran ayahnya masih tergeletak, penuh debu. Pak Haji menelan ludah. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu selalu berkata, "Harta itu hanya titipan. Saudaramu adalah amanah." Tapi ia mengusir suara itu dari pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang tua, merapikan sorbannya, dan menarik napas panjang. Namun tak lama kemudian, suara duk, duk, duk terdengar dari langit-langit, membuatnya tersentak. Ia menatap ke atas, bingung. Suara itu datang lagi, pelan tapi jelas. "Oh, rumah tua?" katanya mencoba santai, tapi tangan kirinya berkeringat. Lalu lampu di kamar berkedip 2 kali, membuat bayangan di dinding bergerak seperti mengikuti setiap gerakannya. Ia berdiri perlahan, menatap dinding yang retak, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelusup dari bawah pintu. Malam semakin sunyi, tapi suara di langit-langit makin sering terdengar, seolah ada sesuatu berjalan pelan di atas. Pak Haji mencoba kembali ke ruang tamu sambil merapikan pecinya, berusaha terlihat tenang, tetapi langkahnya sedikit goyah. Saat duduk di kursi,
Ia melirik pintu yang tadi ia tutup. Entah kenapa, pintu itu kini terbuka beberapa inci. Ia mematung, bulu kuduknya berdiri. Mungkin lupa aku nutup, katanya dalam hati, namun ia tahu betul ia menutupnya rapat-rapat. Ketika ia bangkit untuk menutupnya, hembusan angin dingin tiba-tiba lewat dari balik pintu, membuat lampu ruang tamu berkedip dan tirai jendela berkibar liar. Pak Haji meraih gagang pintu, namun tangannya seketika berhenti setelah mendengar suara samar dari luar. Suara yang ia kenal baik, suara adiknya. Bukan memanggil, bukan menangis, tetapi suara seperti orang mendesak kelelahan. Tubuh Pak Haji kaku. Ia menatap gelapnya halaman depan rumah warisan itu, merasakan sesuatu mengawasi dari jauh. Den, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang melintas, membawa dingin yang menusuk. Perlahan ia menutup pintu sambil menelan ketakutan yang merayap naik ke dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang dari haji, Pak Haji merasa rumah ini bukan lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Keesokan paginya, matahari hanya menembus sedikit ke dalam rumah tua itu, meninggalkan bayangan panjang di lantai semen dan sudut-sudut gelap yang terasa lebih hidup daripada biasanya. Pak Haji bangun dengan kepala berat, tubuh pegal, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti tidak benar-benar tidur, lebih tepatnya seperti tubuhnya terjaga sementara pikirannya terseret ke dalam mimpi yang gelap. Ia duduk di tepi ranjang dan merapikan pecinya. Namun begitu ia berdiri, lantai kayu di dekat pintu tiba-tiba berbunyi keras, seperti diinjak seseorang. Pak Haji langsung menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya dinding tua dan udara dingin yang menyergap wajahnya. Halah, dasar rumah tua, gumamnya mencoba terlihat santai, namun tangan kirinya sedikit bergetar. Ia berjalan ke ruang tamu dan mendapati sesuatu yang tidak ia harapkan. Piring kaca di meja makan tergeletak di lantai, pecah berantakan. Padahal semalam ia yakin betul ia meletakkannya dengan hati-hati. Napasnya memburu. Ia jongkok dan menyentuh serpihan piring, namun berhenti saat melihat guratan panjang di kayu, seperti bekas benda berat yang dijatuhkan dengan keras. Tepat saat ia memperhatikan itu, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah kamar ayahnya. Tok, tok, tok. Bukan seperti langkah manusia, melainkan seperti benda diseret pelan. Perut Pak Haji mengencang. Dengan langkah ragu ia mendekat, membuka pintu kamar ayahnya yang sudah lama tidak ia bersihkan. Bau debu dan kayu lembab langsung memenuhi hidungnya. Lampu kamar remang-remang, dan ruangan itu tampak sama seperti semalam. Kecuali satu hal, lemari kayu tua yang semula tertutup kini terbuka lebar. Pintunya bergoyang perlahan seakan baru saja disentuh seseorang. Pak Haji menelan ludah keras, mencoba mendekati lemari sambil memegang dadanya yang mulai sesak. Ketika ia hendak memeriksa isi lemari, suara lain terdengar dari belakangnya. Suara seperti seseorang menarik napas panjang dan berat. Ia spontan menoleh, namun tak ada apapun kecuali udara dingin yang bergerak cepat di belakangnya. Bismillah, gumamnya sambil merapatkan sorban. Namun tepat ketika ia berbalik lagi, foto tua keluarga yang tergantung di dinding jatuh dengan keras hingga kaca bingkainya retak. Pak Haji terlonjak mundur, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menunduk melihat foto itu, foto dirinya bersama ayah, ibu, dan Randy saat masih kecil. Aneh, kaca bingkai hanya retak di satu sisi, tepat di bagian wajah Pak Haji dewasa yang kini berdiri di ruangan itu. Tiba-tiba angin berhembus dari arah pintu belakang, tirai berkibar liar, dan pintu dapur terbuka pelan tanpa sebab. Suara itu seperti mengajak, seperti memanggilnya. Pak Haji menelan ketakutan yang makin menyesakkan dada. Ini rumahku, katanya pelan, meski suaranya terdengar lebih seperti seseorang yang mencoba meyakinkan diri daripada menyatakan kebenaran. Namun pada saat itu, ia tidak menyadari satu hal, apapun yang berada di rumah itu tidak lagi menganggapnya sebagai pemilik. Siang itu, meski matahari terik di luar, bagian dalam rumah warisan terasa gelap dan lembab, seperti menyimpan hawa yang tidak seharusnya ada. Pak Haji duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh, berusaha menenangkan dirinya setelah kejadian-kejadian aneh pagi tadi. Ia meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah efek lelah, atau mungkin hembusan angin dari ventilasi tua. Namun ketenangannya buyar seketika ketika ia mendengar suara ketukan halus dari pintu depan. Tok, 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 tidak tergesa, tidak kasar, justru terdengar ragu,
seperti suara seseorang yang tidak yakin apakah ia diterima. Pak Haji berdiri perlahan, membuka pintu, tapi tidak ada siapapun. Hanya halaman sepi, pohon mangga yang bergoyang pelan, dan suara angin yang menggesek daun-daun kering di tanah. Ia baru hendak menutup pintu ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah kantong plastik hitam kecil tergantung di gagang pintu, masih meneteskan air hujan yang belum sepenuhnya kering. Alisnya mengernyit, ia meraih kantong itu dan membukanya. Di dalamnya ada sepiring nasi yang separuh dimakan, sayur bening sederhana, dan sepotong tempe goreng yang dingin. Pak Haji membeku. Itu adalah menu favorit almarhum ibunya, bukan makanan yang biasa ia terima dari tetangga. Dan yang membuat dadanya semakin menciut adalah selembar kertas yang terlipat di bawah piring itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisannya miring, lemah, namun jelas. Jangan usir saudaramu, itu pesan ayah. Darah Pak Haji seakan berhenti mengalir. Kertas itu persis seperti tulisan ayahnya, bahkan lekukan huruf R di nama ayah sangat khas. Dadanya sesak dan tenggorokannya seperti terjepit. Ia buru-buru menatap halaman rumah, mencari siapa yang mungkin meletakkan itu. Tidak ada siapapun. Jalan kampung lengang. Angin berhenti berhembus. Semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Ia kembali masuk dan buru-buru menutup pintu. Namun saat menoleh ke meja makan, piring yang tadi pagi pecah kini tersusun rapi kembali. Seolah tidak pernah retak. Napasnya terhenti. Air menggenang di matanya, bukan karena sedih, melainkan ketakutan yang akhirnya ia akui. Rumah ini, kenapa jadi begini? Gumamnya dengan suara hampir hilang. Tapi sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, suara lain muncul dari kamar ayahnya. Suara seseorang batuk pelan. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada lagi di dunia. Pak Haji menatap ke arah kamar itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ingin lari dari rumah yang dulu ia banggakan. Pak Haji berdiri lama di ruang tamu, menatap pintu kamar ayahnya yang sedikit terbuka, seolah ada sesuatu di baliknya yang menunggu ia mendekat. Suara batuk pelan tadi masih terngiang di telinganya, batuk yang sangat familiar, batuk berat yang dulu sering terdengar ketika ayahnya masih hidup dan duduk di kursi rotan sambil membaca koran. Dengan napas tersengal, ia melangkah perlahan menuju kamar itu. Setiap langkah terasa seperti menapaki sesuatu yang bukan lantai, melainkan kenangan dan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Ketika ia menyentuh gagang pintu, hawa dingin merayap ke sepanjang lengannya hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ia mendorong pintu itu sedikit, dan ruangan gelap itu terbuka lebih lebar. Aroma lemari tua dan pakaian ayahnya masih sama seperti bertahun-tahun lalu, membuat dada Pak Haji semakin sesak. Ia menyalakan lampu, tapi lampu hanya berkedip, nyala sebentar, mati lagi, lalu menyala redup. Saat cahaya samar itu menerangi ruangan, Pak Haji melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Kursi rotan ayahnya bergoyang pelan, seperti baru saja ada seseorang yang bangkit dari duduk. Pak Haji menelan ludah keras, mencoba berpikir logis. Mungkin angin, mungkin lantai tidak rata. Tapi tirai jendela diam, udara pun terlalu tenang. Ia mendekati kursi itu, lututnya hampir tidak kuat menahan tubuh. Dan ketika ia hendak menyentuh sandaran kursi, suara berbisik terdengar tepat di belakang telinganya. Suara berat yang ia hafal sejak kecil. Kau berubah, nak? Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat nyawanya serasa melompat keluar dari tubuh. Pak Haji terlonjak mundur dan memutar badan, namun tidak ada siapapun. Hanya dinding tua, lemari kayu, dan bayangannya sendiri yang bergoyang karena cahaya lampu yang tidak stabil. Jantungnya berdebar begitu keras hingga dadanya terasa mau pecah. Ia terhuyung keluar dari kamar, hampir jatuh, sambil memegangi dinding. Di ruang tamu, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli dengan wibawa atau harga diri yang selama ini ia banggakan. Ia hanya merasakan sesuatu yang sejak tadi menguntitnya di rumah itu, bukan makhluk halus, bukan hantu, melainkan rasa bersalah yang berubah menjadi bayangan nyata, menghantui setiap sudut rumah peninggalan orang tuanya. Suara batuk itu, suara bisikan itu, suara langkah di langit-langit, semua itu mengarah pada satu hal. Rumah ini sedang menagih sesuatu darinya. Sesuatu yang ia rampas dengan penuh kesombongan dari adiknya. Sesuatu yang belum ia kembalikan. Sore itu,
Setelah kejadian suara bisikan di kamar ayahnya, Pak Haji mencoba keluar rumah untuk menenangkan dirinya. Udara luar terasa lebih segar, tapi entah kenapa justru membuat dadanya makin sesak. Seolah dunia di luar rumah pun ikut menilai dirinya. Ia berjalan ke halaman depan, namun langkahnya terhenti ketika melihat sandal tua milik ayahnya tergeletak di dekat kursi teras. Sandal itu sudah rusak, talinya sudah hampir putus, dan terakhir kali ia melihatnya adalah saat ayahnya masih hidup. Tidak mungkin, gumamnya. Telunjuknya bergetar saat hendak menyentuh sandal itu. Namun begitu jarinya mengenai permukaan sandal, ia merasakan hawa dingin aneh merayap dari ujung tangan hingga ke seluruh lengannya. Ia memutar badan dengan cepat, mencari apakah ada orang lain di sekitar rumah. Tapi halaman sepi, bahkan ayam-ayam kampung pun tidak berkeliaran seperti biasa. Angin berhenti berhembus, dan suara kampung yang biasanya ramai kini lenyap seolah waktu terhenti. Ia buru-buru masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun belum sempat ia bernapas lega, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang sedang menyapu lantai di dapur. Srek, srek, srek. Ritmenya pelan, sama persis seperti suara ketika ibunya dulu menyapu rumah setiap pagi. Pak Haji menegang. Dulu, suara itu adalah suara paling menenangkan baginya, tetapi sekarang justru terasa mengancam. Ia melangkah pelan menuju dapur, merapatkan sorbannya, dan mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin liar. Begitu ia mendekati dapur, suara sapuan itu berhenti. Ia berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri mengintip ke dalam. Dapur gelap, hanya diterangi cahaya kecil dari ventilasi. Lantai bersih tanpa satupun jejak debu. Namun ada satu hal yang membuat darahnya serasa membeku. Di sudut dapur, berdiri sapu lidi yang bersandar pada dinding, namun posisi sapu itu tidak sama seperti yang ia ingat tadi pagi. Kini gagangnya menghadap ke arah pintu, seperti ada yang baru saja meletakkannya dengan terburu-buru. Pak Haji mundur beberapa langkah, lututnya melemas. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencari logika atas semua kejadian itu. Namun rasa takut membebani dadanya, menyadarkannya bahwa rumah ini tidak hanya menegur, tapi sedang menunjukkan sesuatu. Ia mundur ke ruang tengah, duduk di kursi sambil menunduk dalam, dan untuk pertama kalinya ia bergumam pelan, suara yang bahkan ia sendiri tidak percaya keluar dari mulutnya. Ya Allah, apa ini balasan karena aku mengusir adikku? Kata adikku menggema di telinganya sendiri, menusuk relung hati yang paling dalam. Ia memejamkan mata, namun saat itu juga terdengar suara pelan dari arah pintu depan, suara mengetuk seperti tangan gemetar yang meminta belas kasihan. Perlahan, takut, dan suaranya mirip sekali dengan suara ketukan Randy ketika memohon tadi malam. Ketukan pelan di pintu depan itu membuat seluruh tubuh Pak Haji membeku seketika, seolah waktu berhenti hanya untuk menegaskan rasa bersalah yang selama ini ia tutupi dengan wibawa palsu. Tok, tok, suaranya pelan, ragu, hampir sama persis seperti ketika Randy mengetuk sambil memohon izin masuk semalam. Napas Pak Haji terputus, tenggorokannya mengering. Ia berdiri perlahan, setiap langkah terasa berat seperti diseret oleh beban penyesalan yang sudah lama ia abaikan. Ketika ia mendekati pintu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin, jauh lebih dingin dibanding malam-malam sebelumnya. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Begitu pintu dibuka, ia terkejut melihat halaman rumah yang kosong, sunyi tanpa satupun manusia. Hanya angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan mangga yang bergerak pelan. Tidak ada orang, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah halusinasi. Namun begitu ia hendak menutup pintu, sebuah kantong kecil berisi pakaian lusuh tergeletak di anak tangga. Pakaiannya robek, kusam, seperti pakaian yang sering dikenakan Randy. Ia mematung, tak mampu mengalihkan pandangan. Ia meraih kantong itu perlahan, tapi segera menjatuhkannya lagi ketika mencium aroma yang sangat ia kenal. Aroma keringat adiknya yang dulu sering tidur di ruang tamu saat mereka masih kecil. Tubuhnya bergetar hebat. Ia melangkah mundur beberapa langkah, tetapi dari sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak di luar jendela. Bayangan seseorang, kurus, bersandar, seperti sedang memegangi dada. Pak Haji menahan napas, jantungnya berdetak keras di telinga. Ia berjalan mendekat ke jendela, dan ketika ia menggeser tirai sedikit, sosok itu menghilang begitu cepat, meninggalkan jejak samar seperti langkah kaki yang baru saja menjauh.
Den, panggil Pak Haji dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Namun sebelum ia sempat kembali menutup tirai, suara lain muncul. Suara seretan pelan dari dalam rumah, bukan dari luar. Srek, srek, sumbernya dari kamar Randy yang dulu selalu terkunci sejak ia ambil alih rumah warisan ini. Pak Haji merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Kakinya seakan tak mau melangkah, tapi perasaan penasaran bercampur takut mendorongnya mendekati kamar itu. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka, dan dari celah sempitnya ia melihat bayangan bergerak di lantai. Ia menahan napas, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Ketika ia mendorong pintu lebih lebar, lampu kamar menyala sendiri, padahal saklarnya tidak tersentuh. Di dalam ruangan kosong itu, tergeletak sebuah foto lama dirinya dan Randy saat masih kecil. Namun foto itu kini robek di tengah, memisahkan keduanya seakan melambangkan hubungan yang telah ia rusak dengan tangannya sendiri. Pak Haji menutup wajahnya, menahan rasa sesak dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rumah ini tidak lagi hanya menegur, tapi sedang menuntutnya untuk menghadapi seluruh kesalahan yang selama ini ia pura-pura tidak lihat. Pak Haji berdiri di kamar Randy yang terasa jauh lebih dingin dibanding ruangan lain, seakan udara di dalamnya sudah lama terperangkap tanpa kehidupan. Foto yang robek di lantai masih tergeletak di kakinya. Satu sisi menampilkan dirinya yang tersenyum bangga ketika masih kecil, dan sisi lainnya menampilkan Randy yang memegang pipinya yang lebam. Memori yang sudah lama ia kubur, salah satu hari paling kelam ketika ia, sebagai kakak, gagal melindungi adiknya. Tubuh Pak Haji melemas. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari belakangnya, padahal semua jendela tertutup rapat. Tirai kamar berkibar pelan, dan suara langkah kaki sama terdengar di lorong. Tok, tok, tok. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang tidak yakin ingin mendekat. Pak Haji keluar dari kamar itu, perlahan menapaki lorong gelap, dan suara langkah itu makin jelas, semakin dekat dengan ruang tengah. Ketika ia sampai di ujung lorong, rumah terasa berubah. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara kendaraan dari kejauhan, tidak ada apapun selain detak jantungnya sendiri yang menggema di telinga. Ia menoleh ke ruang tengah dan melihat meja makan tua itu bergeser beberapa sentimeter dari posisinya, seolah baru saja didorong seseorang. Piring di atasnya bergetar pelan, lalu jatuh dan pecah berantakan. Pak Haji tersentak mundur, namun ia terdiam ketika melihat pecahan piring itu membentuk sesuatu yang tidak ia sangka. Potongan-potongan itu tersusun seperti huruf D, I, N, 3 huruf yang membuat tenggorokannya tercekat. Randy, bisiknya, suaranya hampir tidak keluar. Namun sebelum ia sempat menghirup napas dalam, suara gesekan kayu terdengar dari belakang. Ia menoleh cepat dan melihat pintu kamar ayahnya terbuka perlahan. Lebih halus daripada sebelumnya, seperti ada yang mengundang masuk. Lampu di kamar itu menyala sendiri, membuat ruangan tua yang penuh kenangan itu memancarkan cahaya kuning dingin yang menusuk mata. Dengan langkah berat, ia berjalan mendekat, dan begitu ia mengintip ke dalam, ia melihat kursi rotan ayahnya kembali bergoyang pelan, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya tersentak. Di atas kursi itu, terlipat rapi, tergeletak baju koko putih yang sering dipakai ayahnya ketika mengajak mereka sholat berjamaah. Padahal Pak Haji yakin baju itu disimpan jauh di lemari dan tidak pernah ia sentuh bertahun-tahun. Di samping baju itu, ada selembar kertas kecil yang terlipat 2. Ia mendekatinya perlahan, tubuhnya gemetar. Ketika ia membuka kertas itu, tulisannya sama seperti tulisan di kantong plastik tadi. Tulisan miring, lemah, tapi sangat ia kenal. Hanya ada 2 kalimat pendek. Jangan sakiti saudaramu. Rumah ini tidak menerima kezaliman. Tangan Pak Haji melemah, lututnya hampir goyah. Saat itu juga, ia sadar satu hal. Rumah ini tidak berhenti menegur, rumah ini sedang memaksanya mengembalikan sesuatu yang tidak pernah seharusnya ia ambil. Setelah membaca tulisan itu, tubuh Pak Haji benar-benar kehilangan kekuatannya, membuat ia terduduk di lantai kamar ayahnya yang dingin. Baju koko putih milik ayahnya terasa seperti sedang menatapnya, membawa semua kenangan yang dulu ia sembunyikan. Kenangan ketika ayahnya selalu meminta mereka bersatu, saling menjaga, dan tidak berpisah meski dunia sesulit apapun. Namun sekarang rumah itu seperti menjadi saksi bagaimana ia melanggar semua pesan itu. Ketika ia mencoba berdiri, terdengar suara pintu depan terbuka pelan, sangat pelan,
seakan seseorang masuk tanpa ingin membuat gaduh. Pak Haji tercekat. Ia melangkah keluar kamar ayahnya dengan napas pendek-pendek, dan dari lorong ia melihat bayangan panjang melintang di lantai ruang tamu. Bayangan itu berdiri di depan pintu, tubuhnya tinggi, kurus, dan diam seperti patung. Pak Haji berhenti. "Den?" panggilnya dengan suara yang pecah. Bayangan itu tidak menjawab. Hanya diam, namun perlahan-lahan bergerak, melangkah kecil menuju dapur. Gerakannya aneh. Tidak sepenuhnya seperti manusia berjalan, seolah melayang pelan dengan satu kaki terseret. Pak Haji menelan takutnya, mengikuti bayangan itu hingga ke dapur. Namun begitu ia sampai, dapur kosong. Tidak ada siapapun. Hanya sapu lidi yang kembali berdiri tegak sempurna, tepat di tengah lantai. Padahal sebelumnya bersandar di dinding. Ia mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba, semua pintu di rumah tertutup sendiri dengan suara gebrakan keras. Kamar ayahnya, kamar Randy, pintu belakang, bahkan pintu kamar mandi. Brak, brak, brak. Suaranya menggema sampai memecah keheningan kampung yang biasanya tenang. Pak Haji memekik pendek, tidak tahu harus berlari kemana. Ia menuju pintu depan dengan panik, namun begitu ia menarik gagangnya, pintu itu terkunci rapat. Tangan Pak Haji bergetar hebat ketika mencoba menggoyangnya, tetapi pintu tidak bergerak sedikit pun, seperti disegel oleh kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Di saat ia mencoba membuka paksa, sebuah suara pelan namun sangat jelas terdengar dari belakangnya. Suara seseorang menarik napas panjang, berat, seperti seseorang yang sudah lama menahan tangis. Pak Haji membatu. Ia berbalik perlahan, dan di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Kamar Randy yang tadi tertutup, kini terbuka lebar, lampunya menyala terang, dan di tengah kasur butut itu duduk sesosok siluet samar, seperti seseorang yang menunduk, memegang kepalanya, tubuhnya kurus dan bahunya bergetar. Walau bentuknya kabur, Pak Haji tahu betul siapa yang ingin ditunjukkan rumah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang dari Tanah Suci, ia merasakan sesuatu yang ia takuti lebih dari apapun, bukan hantu, bukan bayangan, tapi kemungkinan bahwa seluruh penderitaan ini adalah balasan dari rumah yang sejak awal tidak pernah ia miliki seorang diri. Pak Haji berdiri terpaku melihat sosok samar yang duduk di kasur kamar Randy. Siluet itu menunduk, bahunya naik turun seperti seseorang yang menahan isak. Cahaya lampu dari kamar itu memantul lembut di dinding, membuat bayangannya memanjang ke lantai lorong. Pak Haji mengangkat tangan gemetar, ingin memastikan apakah matanya sedang mempermainkannya atau memang ada sesuatu yang nyata di sana. Randy? Suaranya pecah, tidak stabil, tidak ada jawaban. Sosok itu tetap menunduk, tubuhnya kaku, seolah terperangkap dalam penyesalan yang tidak pernah selesai. Perlahan, Pak Haji melangkah mendekat. Setiap langkah terdengar berat, seperti lantai menahan sesuatu yang gelap. Ketika ia semakin dekat, suara isak kecil terdengar. Bukan suara menyeramkan, tapi suara sedih, suara yang pernah ia dengar dulu setiap kali Randy diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya, dan ia sebagai kakak tidak membela. Suara itu menembus hati Pak Haji, menyayat jiwanya jauh lebih dalam daripada ketakutan apapun. Ia berdiri di ambang pintu kamar, dadanya naik turun tak beraturan. Dan ketika ia memanggil dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Den, maafin abang," sosok itu berhenti bergerak. Bahunya tidak lagi naik turun. Sunyi, hening. Lalu perlahan, sangat perlahan, kepala itu mulai terangkat. Tapi sebelum wajahnya terlihat, lampu kamar berkedip cepat, 2 kali, 3 kali. Lalu padam seketika, membuat ruangan tenggelam dalam gelap yang menelan semuanya. Pak Haji terlonjak mundur, punggungnya menabrak dinding lorong. Napasnya memburu. Saat matanya menyesuaikan kegelapan, ia melihat sesuatu jauh lebih menakutkan. 2 titik cahaya kecil muncul di dalam kamar, seolah pantulan mata seseorang yang menatapnya dari kegelapan total. Titik-titik itu tidak bergerak, hanya menatap. Lambat, sangat lambat, siluet itu berdiri, tanpa suara langkah, tanpa napas, hanya bayangan yang mengembang bersama gelap. Pak Haji menutup mulutnya menahan jeritan, lututnya melemas, dan tubuhnya merosok ke lantai. Ia akhirnya menyadari, rumah ini tidak ingin menakutinya. Rumah ini ingin memaksa dia untuk melihat semua dosa, semua kesalahan, semua rasa sakit yang ia berikan kepada adiknya.
Dan malam itu, untuk pertama kali sejak ia menjadi haji, tubuhnya gemetar bukan karena dingin atau lelah, tapi karena ia sadar bahwa tidak ada gelar apapun yang bisa melindunginya dari penyesalan yang mulai berubah menjadi bayangan nyata. Lorong rumah itu terasa semakin sempit ketika dua titik cahaya di dalam kamar terus menatap Pak Haji yang kini terduduk lemas di lantai. Matanya sulit beralih dari kegelapan itu, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap melihat. Titik cahaya itu kemudian bergerak perlahan ke kiri, lalu ke kanan, seperti kepala seseorang yang sedang menilai apakah ia pantas diberi kesempatan atau tidak. Tangan Pak Haji mencengkeram lantai. Napasnya terputus-putus, tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang ketakutan. Ya Allah, lindungi saya. Suaranya pecah, namun begitu kata itu keluar, rumah justru semakin sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan detak jam dinding pun berhenti. Hening mutlak. Lalu, sesuatu bergerak sangat pelan dari dalam kamar, suara gesekan kaki kecil di lantai. Srek, srek. Pak Haji mencoba berdiri, tapi lututnya tidak mampu menopang berat tubuhnya. Ia hanya bisa menyeret punggungnya ke dinding, menjauh dari pintu kamar yang gelap. Perlahan, bayangan itu muncul di ambang pintu. Tubuh kurusnya terlihat lebih jelas, tapi masih cukup samar untuk membuat jantungnya serasa melompat. Siluet itu seperti seseorang yang memegang dadanya, membungkuk seperti menahan sakit di bagian sebelah kiri, persis seperti Randy ketika dulu sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Dan suara Pak Haji hampir tidak terdengar, lebih seperti doa daripada panggilan. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan-lahan menolehkan kepala, menunjukkan separuh wajah yang tidak terlihat jelas, hanya garis samar rahang dan mata gelap yang basah seperti menangis. Di saat yang sama, seluruh lampu rumah berkedip bersamaan, memantulkan bayangan panjang yang membuat lorong tampak seperti mulut terowongan yang tak berujung. Pak Haji memejamkan mata, berharap semuanya hilang. Tapi ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kamar gelap dan bau dingin yang merayap sampai ke tulang. Pak Haji mengusap wajahnya, tubuhnya masih gemetar hebat. Ketika ia mencoba bangkit berdiri, tiba-tiba dari belakang terdengar suara seperti seseorang berkata pelan, sangat pelan, namun jelas, "Abang, dulu janji jaga aku." Suara itu menyeruak dari arah dapur, membuat jantungnya serasa berhenti. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat dapur kosong yang diterangi cahaya lampu kuning redup. Tidak ada siapapun. Namun di meja dapur, entah sejak kapan, ada sebuah gelas air yang terisi setengah. Menu favorit Randy setiap malam sebelum tidur. Pak Haji akhirnya sadar, malam ini rumah tidak sedang menghantui. Rumah sedang menuntut jawabannya. Pak Haji berdiri terpaku di dapur, memandangi gelas air yang muncul begitu saja di meja, seolah ada seseorang yang baru saja meletakkannya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh gelas itu. Airnya masih hangat, persis seperti kebiasaan Randy minum sebelum tidur. Dadanya mengetat, matanya memanas, tetapi sebelum emosi itu sempat muncul, suara lain terdengar dari kamar ayahnya. Suara langkah sangat pelan, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki yang diseret. Srek, srek, suara itu bergerak dari dalam kamar menuju lorong, membuat seluruh bulu kuduk Pak Haji berdiri. Ia memegang dinding untuk menjaga keseimbangan. Napasnya pendek-pendek, jantungnya berdebar keras hingga membuat telinganya berdenging. Ketika suara itu berhenti, Pak Haji menoleh perlahan ke lorong dan melihat sesuatu yang membuat lututnya langsung lemas. Baju koko putih milik ayahnya kini tergantung sendiri di ambang pintu kamar, padahal sebelumnya ada di kursi rotan. Baju itu bergoyang pelan, seolah baru saja disentuh seseorang. Pak Haji menelan ludah keras. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras daripada suara apapun di rumah itu. Lalu, terdengar suara batuk berat, suara yang sangat ia kenal. Bukan batuk hantu, bukan batuk lemah, tapi persis seperti batuk ayahnya ketika memanggil mereka untuk sholat maghrib. Tubuh Pak Haji membeku. Ia tahu itu tidak mungkin, namun suara itu terdengar terlalu nyata. Astagfirullah, gumamnya dengan napas tercekat. Namun saat ia mendekat ke pintu kamar, telapak kakinya menginjak sesuatu. Ia menoleh ke bawah dan melihat kertas lusuh lain, seolah sengaja diletakkan di lantai untuknya. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Tulisannya sama, tulisan ayahnya. Dan kali ini pesannya lebih panjang, membuat tubuh Pak Haji serasa diruntuhkan dari dalam. Harta tidak kau bawa mati. Rumah ini milik keluarga,
bukan milik kesombonganmu. Kembalilah pada saudaramu sebelum semuanya terlambat. Air mata Pak Haji jatuh begitu saja. Tangannya bergetar keras, tubuhnya melemah, dan ia akhirnya berjongkok sambil menutupi wajahnya. Semua tekanan, semua suara, semua kejadian bukan sekadar teror, tapi peringatan. Peringatan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Saat ia menangis pelan, baju koko ayahnya yang tergantung di pintu bergoyang sekali lagi, lebih pelan, lebih halus, seperti seseorang yang berdiri di baliknya, memperhatikan, menunggu jawabannya. Pak Haji berlutut di lantai kamar yang diterangi lampu kuning redup, memegang kertas bertuliskan pesan ayahnya sambil menangis terisak. Tubuhnya bergetar seperti orang demam, bukan karena dingin, tetapi karena rasa bersalah yang akhirnya ia rasakan tanpa bisa ditahan. Selama ini ia bangga dengan titel haji, merasa hidupnya sudah suci hanya karena pernah menginjak tanah suci, padahal hatinya masih penuh kesombongan. Ketika ia mengangkat wajahnya yang basah air mata, ia melihat baju koko ayahnya bergerak pelan, seperti ada angin yang melewatinya meski jendela tertutup rapat. Di balik pintu kamar ayah, terdengar suara lantai berderit pelan. Lalu suara seseorang menarik napas berat dan panjang, desaan lelah yang dulu sering ia dengar ketika ayahnya menegurnya saat remaja karena bersikap kasar pada Randy. Pak Haji menelan ludah, namun tenggorokannya serasa tersumbat. Ayah, saya salah besar. Suaranya pecah, keluar dari dada yang penuh penyesalan. Namun rumah itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, lampu-lampu rumah berkedip pelan, seperti denyut yang mengikuti degup jantungnya. Lalu, dari arah ruang tengah, terdengar suara pintu terbuka perlahan. Krek, diikuti suara langkah pelan menuju arah kamar. Suara itu tidak terburu-buru, justru konsisten, seperti seseorang yang datang dengan tenang. Pak Haji berdiri perlahan sambil memegang dinding, tubuhnya masih gemetar. Ketika ia mengintip dari lorong, ia melihat pintu depan rumah terbuka sedikit, dan angin malam membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sangat ia kenali, aroma jaket kusam milik Randy. Ia menutup mulutnya menahan tangis. "Den, abang minta maaf," suaranya pecah, patah, keluar dengan penuh beban. Namun saat ia berjalan menuju pintu depan, tiba-tiba seluruh ruangan menjadi dingin seketika, seperti ada kabut tipis yang merambat di lantai. Rumah itu diam, terlalu diam, sampai akhirnya dari arah belakangnya ia mendengar suara lain, suara yang jauh lebih menyayat hati. Suara seseorang menangis tertahan, lirih, seperti seseorang yang memendam rasa sakit bertahun-tahun. Suara itu datang dari kamar Randy. Perlahan-lahan, pintu kamar Randy menutup sendiri, duk, lembut namun tegas, membuat Pak Haji menoleh cepat. Tidak ada angin, tidak ada manusia. Namun ruangan itu seperti memanggilnya, seakan berkata bahwa jawaban yang selama ini ia hindari sudah menunggunya di dalam. Dan malam itu, dengan kaki yang gemetar dan hati yang hancur, Pak Haji melangkah menuju kamar adiknya, tempat segala penyesalan akhirnya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Pak Haji berdiri di depan pintu kamar Randy. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang terasa jauh lebih dingin dari ruangan lainnya. Udara di sekitar kamar itu seolah berhenti bergerak, dan suasana hening membuat detak jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Ketika ia mendorong pintunya perlahan, ruangan itu dipenuhi cahaya redup dari lampu yang berkedip, padahal sebelumnya mati. Di atas kasur tipis yang pernah ditempati Randy, tampak lekukan halus seperti seseorang baru saja bangun dari tidur. Pak Haji menatapnya lama, tenggorokannya kering. Tubuhnya seakan menolak bergerak. Tapi ketika angin dingin menyapu tengkuknya, ia mengumpulkan keberanian, melangkah masuk, dan menutup pintu kamar di belakangnya. Dalam ruangan kecil itu, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir roboh. Di dinding dekat jendela, ada coretan samar-samar seperti tulisan jari pada debu, membentuk kata yang sangat jelas, sangat mengiris hati. "Abang, kenapa usir aku?" Coretan itu seakan ditulis oleh seseorang yang gemetar, atau seseorang yang tidak punya tenaga lagi untuk bicara. Pak Haji menutup mulutnya. Air mata jatuh deras tanpa bisa ia tahan. "Den, abang salah, abang minta maaf, abang nyesel," katanya dengan suara putus-putus, sambil berjalan ke kasur dan meraba lekukan tipis itu dengan tangan bergetar. Namun saat ia menyentuh kasur, seluruh kamar tiba-tiba bergetar pelan, seperti rumah menarik napas panjang, lalu lampu mati total, menyisakan kegelapan pekat. Dalam gelap itu,
Suara napas berat terdengar dari belakangnya. Ah, hahaha, napas itu berat, lelah, penuh sakit. Pak Haji membeku, tubuhnya kaku seperti batu. Ia ingin menoleh tapi tubuhnya menolak. Napas itu semakin dekat, hingga ia bisa merasakan hembusannya di belakang telinganya. Ah, Bang, suara itu begitu lemah, namun begitu jelas. Suara Randy, suara yang ia abaikan malam saat ia mengusir adiknya tanpa belas kasihan. Pak Haji perlahan menoleh, sangat perlahan, dan di tengah kegelapan itu ia melihat bayangan. Kurus, membungkuk, tubuhnya seperti memudar dan muncul kembali, menatapnya dengan mata yang bukan marah, tapi terluka. Sangat terluka. Pak Haji terisak, menutup wajahnya sambil berlutut. Maafin abang, tolong, maafin abang. Tangisannya menghancurkan keheningan kamar. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian dimulai, bayangan itu tidak lagi mendekat, tidak lagi bergerak, hanya berdiri, diam, seakan menunggu sesuatu. Menunggu apakah penyesalan itu sungguh-sungguh atau hanya ketakutan semata. Dan malam itu, kamar kecil itu menjadi saksi bagaimana seorang lelaki yang dulu sombong akhirnya merendahkan kepalanya sedalam-dalamnya. Bukan karena rumah itu menakuti, tetapi karena hatinya sendiri yang akhirnya runtuh.